Turut penahan bangunan Gereja Santa Fidelis di Jalan Josep, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, roboh. 3 pengendara mobil dan motor yang melintas tewas akibat tertimbun turap yang roboh. Turap penahan Gereja Santa Fidelis di Simalungun ambruk. Akibatnya 3 orang tewas, mereka adalah penumpang minibus dan seorang pengendara motor yang sedang melintas ketika turap ambruk. Turap ambruk diduga karena tidak kuat menahan beban. Warga sekitar berupaya mengevakuasi korban yang terjebak di reruntuhan tembok. Pembersihan material tembok yang roboh langsung dilakukan petugas di lokasi kejadian. Kejadiannya tadi kira-kira jam pukul 11 siang, yang mana tidak ada hujan, tiba-tiba tembok daripada bangunan PPU itu ambrol. Kebetulan ada yang melintas, itu satu unit sepeda motor dan 1 unit mobil. Korban yang di dalam mobil itu ada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Begitu juga dengan pengendara sepeda motor turut menjadi korban. Ketiga korban langsung dibawa ke instalasi jenazah RSU Parapat. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab ambruknya turap yang menewaskan 3 orang ini. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Belasan rumah di Gunung Kidul, Yogyakarta rusak akibat gempa yang menerjang pada Senin pagi. Kerusakan terjadi paling banyak menimpa genteng atap rumah warga yang ambrol akibat gempa bermagnitudo 5,3. Tapi yang paling parah? Gempa bermagnitudo 5,3 dengan kedalaman 48 km terjadi dan menerjang kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta pada Senin pagi. Akibatnya gempa sebanyak 14 rumah yang ada di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta rusak. Data sementara 12 rumah dengan kondisi atap jatuh serta 2 rumah dengan dinding retak. Dampak kerusakan paling parah terjadi di Dusun Bali, Desa Giri Sekar, di mana setidaknya 10 rumah dan 1 masjid mengalami rusak ringan berupa genteng rumah yang berjatuhan. Warga lantas bergotong royong membersihkan genteng rumah secara mandiri. Satu persatu bangunan genteng rumah diperbaiki agar dapat segera digunakan kembali. Warga juga berharap adanya bantuan dari pemerintah agar dapat meringankan kejadian bencana alam yang mereka alami. Jadi akibat gempa tadi pagi ada beberapa kerusakan di wilayah Kelurahan Giri Sekar. Ini sejumlah baru kita data masuk sampai hari ini ada 14 rumah. Terutama yang paling banyak adalah di Padukuhan Bali, ada 10 rumah. Kerusakan ini rata-rata adalah genteng pada berjatuhan, tidak ada korban jiwa. Saat ini adalah kita laksanakan kegiatan gotong royong dalam rangka pembenahan kerusakan dari warga. Ketegangan antara Satpol PP dengan pemilik kios mewarnai penertiban bangunan liar di Ngemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Satpol PP membongkar 24 kios yang dibangun di atas tanah milik orang lain dan tidak berizin. Penertiban bangunan liar di kawasan Ngemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah diwarnai ketegangan. Pemilik kios permanen yang menolak dibongkar sempat melawan sehingga Satpol PP membawa paksa. Dengan berteriak histeris, pemilik kios mencoba melawan petugas agar menunda melaksanakan pembongkaran. Namun Satpol PP tetap melaksanakan tugasnya karena sudah melewati waktu yang ditentukan dan pemilik kios telah menerima ganti rugi sebesar 15 juta rupiah. Karena sudah Menkom bongkar ya, kami sampaikan taati aturan pemerintah. Kami tidak ada urusan karena tugas kami melaksanakan menegakkan perda. Satpol PP masih akan terus menertibkan bangunan liar yang berdiri bukan di atas pemilik yang sah. Dari Semarang, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Ratusan warga korban investasi bodong dari Yayasan Sari Asih Nusantara nekat menghadang rombongan Kapolda Sumatera Utara. Warga meminta Kapolda agar bisa menuntaskan kasus penipuan ini.
Ratusan warga korban investasi bodong ini nekat menghadang rombongan mobil Kapolda Sumatera Utara saat kunjungan ke Polresta Deli Serdang. Sempat terjadi kericuhan saat warga meminta Kapolda untuk turun dari mobil dan menyelesaikan kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Yayasan Sari Asih Nusantara. Untuk menenangkan warga, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Simanjuntak akhirnya berdialog dari dalam mobil dinasnya dan meminta warga membuat laporan ke Polres Deli Serdang agar bisa segera diproses. Nggak usah ribut-ribut, ya? Iya Pak ya. Sekarang Bapak siapa? Pak Oscar Sipayung. Lai ke Polres, ketemu Kasat Serse sama Pak ini. Iya. Ya? Tunjuk anggota Musrubon, oke? Biar cepat diambil itunya. Dilaksanakan. Dia di kantornya di mana tuh? Kantornya di Karen Batu Pak, pasar sore. Kalau kalian ribut begini, keburu orang lari. Lambat-lambat kalian. Cepat, sekarang periksa. Seorang korban penipuan investasi bodong mengaku bahwa sudah 3 tahun menabung di Yayasan Sari Asri Nusantara dengan jumlah 5 juta rupiah per bulannya untuk biaya sekolah anak-anaknya. Namun diduga pihak yayasan menggelapkan dana ratusan warga ini. Kasus telah diproses oleh pihak Satreskrim Polresta Deli Serdang. Para korban berharap pihak yayasan mengembalikan uang tabungan mereka. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Vaksinasi massal yang digelar di Hotel Kawasan Keramat Raya Jakarta Pusat diserbu warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.